Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maulita Sari dengan NPM 18110600475, Leni Rifka Hidayati Santika dengan NPM 18110600067, dan Putri Novalia Wulandari dengan NPM 18110600050. Baiklah teman-teman, lewat video ini kami akan menjelaskan materi mengenai ekologi tanaman hortikultura. Biar nggak pada penasaran, yuk langsung simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya Putri Novalia Wulandari akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ekologi tanaman hortikultura? Nah, perlu kita ketahui, ekologi di sini sebagai ilmu, sedangkan tumbuhan di sini sebagai objeknya. Dan ekologi itu berasal dari kata ekos yang berarti rumah, dan logos itu artinya ilmu. Sedangkan tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekologi tanaman hortikultura adalah hubungan timbal balik antara tanaman yang dapat dibudidayakan dengan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh interaksi antara tumbuhan dengan lingkungannya, seperti gambar di atas. Di sini, saya mengambil contoh bunga matahari. Dia memerlukan media tanam berupa tanah yang mengandung mineral, zat hara, dan nutrisi-nutrisi lainnya untuk menunjang kehidupannya. Demi melangsungkan hidupnya, bunga matahari tidak hanya memerlukan tanah yang mengandung mineral, zat hara, dan nutrisi-nutrisi lainnya, tetapi juga memerlukan cahaya matahari yang cukup, karbon dioksida, dan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Seperti kita ketahui, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ketika proses fotosintesis dapat berlangsung, maka tumbuhan dapat menghasilkan ATP untuk melangsungkan hidupnya dan dapat menghasilkan oksigen yang dapat kita gunakan sebagai kita bernafas. Tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Bagian ekologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, autekologi, dan yang kedua, sinekologi. Autekologi membahas tentang suatu spesies organisme atau organisme individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan sinekologi membahas tentang suatu kelompok organisme yang tergabung dalam satu grup yang saling bersosialisasi satu kesatuan unit dalam daerah tertentu. Contoh dari autekologi yaitu Pinus mercusi dengan lingkungannya, sedangkan contoh dari sinekologi yaitu komposisi spesies tumbuhan yang ada di hutan rawa. Ekologi menurut habitatnya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini saya akan mengambil 4 contoh. Yang pertama, ekologi lautan. Yang kedua, ekologi air tawar. Yang ketiga, ekologi daratan. Dan yang keempat, ekologi hutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekologi lautan? Ekologi lautan adalah studi yang mempelajari tentang ekosistem air laut, atau juga bisa dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan air laut. Nah, ekosistem lautan ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, seperti estuari, padang lamun, terumbu karang, pantai, dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini adalah hubungan timbal balik antara organisme atau makhluk hidup dengan lingkungannya yang ada di air tawar. Contohnya ada di rawa, kolam, sawah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ekologi daratan. Ekologi daratan adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan semua wilayah daratan, yaitu dimulai dari kebun, ladang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ekologi hutan. Ekologi hutan adalah hubungan timbal balik antara semua makhluk hidup yang ada di hutan dengan lingkungannya. Oke, yang selanjutnya,
ekologi berdasarkan level organismenya dibagi menjadi 3. Yang pertama, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu populus, yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat tertentu. Nah, dalam hal ini, populasi diartikan sebagai semua makhluk hidup dengan spesies sama atau satu jenis yang bertempat tinggal pada suatu tempat tertentu. Nah, yang kedua ada komunitas. Komunitas adalah suatu organisasi hidup yang tersusun dari beberapa komponen yang memiliki dinamika masing-masing sehingga terkenal dengan struktur organisasi. Nah, yang terakhir ada ekosistem. Ekosistem adalah ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, materi selanjutnya adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman hortikultura. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi hortikultura dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor iklim yang terdapat cahaya, udara, dan keadaan udara. Dan yang kedua adalah faktor medium tumbuh seperti tanah dan air. Baik, yang pertama adalah faktor iklim, yaitu cahaya. Cahaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengaruh intensitas cahaya, pengaruh kualitas cahaya, dan pengaruh lama cahaya. Yang pertama adalah pengaruh intensitas cahaya. Apabila intensitas cahaya berada pada kisaran yang optimum untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman dan tanaman tersebut mendapat perlakuan baik, maka hasil panen akan tinggi. Lalu, apabila intensitas cahaya berada pada kisaran optimum, maka jumlah energi yang tersedia untuk penggabungan air menjadi sangat rendah sehingga pembentukan karbohidrat menjadi tertekan. Akibatnya terjadi penurunan hasil panen. Sementara itu, apabila intensitas cahaya berada di atas kisaran optimum, maka hasil panen yang diperoleh akan menurun. Itu dikarenakan berkurangnya kadar klorofil, meningkatnya suhu, dan penonaktifan enzim daun. Yang kedua adalah pengaruh kualitas cahaya. Komposisi cahaya dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman sehingga dapat dilihat dari berat keringnya tanaman dan dari fase-fase vegetatif reproduksinya. Dan yang ketiga adalah pengaruh lama cahaya. Pengaruh lama cahaya atau bisa juga disebut dengan fotoperiodisitas. Fotoperiodisitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengaruh fotoperiodisitas dengan karbohidrat tanaman. Yang kedua adalah pengaruh fotoperiodisitas dengan saat pembentukan kuncup bunga. Faktor kedua dari iklim adalah suhu. Secara umum, pertumbuhan tanaman berlangsung pada kisaran suhu minimum yaitu 4,5 derajat Celcius dan suhu maksimum 36 derajat Celcius. Sedangkan faktor ketiga yaitu keadaan udara. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen sangat banyak terdapat di udara, dan tanaman akan mengalami kekurangan oksigen apabila terjadinya banjir di perakaran. Yang kedua adalah karbon dioksida. Bagi tanaman, bila kelebihan karbon dioksida maka akan menjadi racun. Tapi
Jika karbon dioksida normal, maka kehadirannya sangat penting bagi tanaman sebagai sumber karbon. Dan yang ketiga adalah nitrogen. Nitrogen secara kimiawi adalah udara yang dikombinasikan dengan nitrogen yang diperoleh dari alam untuk menghasilkan amonia. Selanjutnya adalah faktor medium tumbuh, yaitu tanah, air, dan musa. Yang pertama adalah tanah. Tanah memiliki 15 unsur esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua adalah air. Suplai air dan pertumbuhan tanaman yaitu menutupnya stomata dari menutup sebagian hingga keseluruhan bila terjadi sekaman air yang parah. Dan kedua adalah fase kritis. Fase kritis terjadi bagi kebanyakan tanaman semusim. Selanjutnya mekanisme penyerapan air bagi akar. Yang ketiga adalah mulsa. Mulsa yaitu bahan organik maupun anorganik yang dihamparkan pada permukaan tanah yang akan dijadikan lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulita Sari akan menjelaskan manfaat ekologi bagi manusia dan lingkungan. Penerapan ekologi tanaman yang tepat tentunya akan menghasilkan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Hal ini disebabkan manusia termasuk organisme yang menjadi subjek dari ilmu ekologi. Nah, manfaat yang pertama yaitu mengenal keanekaragaman hayati. Bumi kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Manusia harus dapat mengenal dan mempelajari keanekaragaman tersebut sebagai pengetahuan yang bermanfaat serta dapat mengeksplorasinya. Melalui eksplorasi tersebut, manusia kemudian dapat mempelajari cara hidup dari setiap spesies untuk kemudian dikembangkan menjadi ide yang berguna bagi kehidupan manusia. Manfaat yang kedua yaitu sebagai solusi memecahkan masalah pangan. Manusia merupakan tingkatan tertinggi dalam urutan rantai makanan. Makanan yang kita konsumsi pun tentunya berasal dari makhluk hidup lain, seperti tumbuhan dan hewan. Hal ini membuktikan bahwa setiap makhluk hidup itu saling berkaitan, sehingga sudah menjadi tugas manusia untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup makhluk hidup lain. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai solusi memecahkan masalah pertanian. Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila mendapat senyawa yang baik yang berasal dari interaksi antara mikroorganisme dan tanaman itu sendiri. Dengan mempelajari ekologi tanaman, para petani seharusnya dapat menghentikan penggunaan bahan kimia dan beralih pada pertanian organik. Hal ini disebabkan bahan kimia yang digunakan bisa saja membunuh bakteri yang seharusnya baik dan dapat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu sebagai sumber memecahkan masalah energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di dunia. Tanaman memanfaatkan energi matahari melalui proses fotosintesis untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia yang dihasilkan oleh tanaman ini kemudian dapat digunakan manusia sebagai bahan bakar. Contoh tanaman yang dapat digunakan yaitu jagung, ampas tebu, jarak, hingga alga. Dengan mempelajari ekologi, manusia dapat memanfaatkan ini menjadi sebuah produk yang berguna bagi manusia tanpa merusak kelestarian lingkungan. Manfaat yang kelima yaitu sebagai solusi memecahkan masalah kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui, ada banyak penyakit yang disebabkan oleh interaksi antara hewan dan manusia, seperti flu burung ataupun rabies. Apabila kita mempelajari ilmu ekologi, tentunya penyakit ini dapat dihindari. Hal ini dikarenakan ekologi mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, manfaat yang terakhir yaitu memajukan proses industri. Eksplorasi yang tepat terhadap hewan, tumbuhan, maupun mikroba dapat memberikan manfaat yang berguna bagi dunia industri. Contohnya adalah adanya bioteknologi dan fermentasi. Baiklah,
Demikianlah penjelasan materi yang telah kami paparkan dari kami kelompok 3. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.